Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk ya. Kali ini saya berada di kantor Bendesa Adat Kuta dan kita akan membahas topik tentang bagaimana penataan Pantai Kuta dari perspektif desa adat. Dan saya diberikan kesempatan untuk wawancarai juru bendesa Desa Adat Kuta, Bapak Ikomang Alit Ardana SD. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya juga ya? Astongkara sehat rayu. Ya, penapi kondisi Kuta mungkin katanya agak sepi. Tapi memang karena sepi, low season, tapi sebenarnya kenapa nih? Ya. Sedikit ya, tentang pariwisata dulu nih. Begini. Kebetulan untuk saat ini memang kita dalam keadaan di posisi low season. Itu sudah menjadi suatu hal yang biasa kalau orang Kuta atau orang di pariwisata tahunya bahwasannya keberadaan di bulan-bulan ini ya setelah tahun baru itu memang sepi. Nanti tamu itu atau wisatawan itu akan datang biasanya di bulan akhir April atau di awal Mei. Itu mulai sampai di bulan Oktober, November terakhir. Nah itu di Desember udah kembali mereka ke negaranya. Ini sebenarnya fenomena yang sudah biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan, kan gitu. Ya. Artinya Kuta baik-baik aja sebenarnya. Kuta ya coba baik-baik aja dan ini sudah kita sadari fenomena ini. Jadi kalau kita bicara tentang penataan Pantai Kuta ya, oke, kalau soal sampah ini memang fenomena alam ya. Ada juga tentang abrasi dan segala macam ini yang sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan untuk bagaimana supaya Pantai Kuta tetap terjaga dan menjadi layak untuk di sektor pariwisata ya, Jero? Iya. Kemudian kalau kita berbicara masalah kebersihan atau sampah ya untuk di Desa Adat Kuta, ya sesuai dengan arahan daripada Pemkab Badung, Bupati Badung, kita akan memegang yang namanya SK ya, Surat Keputusan Pengelolaan Pantai Kuta yang diberikan oleh beliau. Ya, SK kita itu bernomor 205-0411-HK-2021. Nah, di mana di SK itu di sana tersurat atau tercatat Desa Adat Kuta diberikan hak pengelolaan terhadap kebersihan, keamanan, kelestarian yang ada di Pantai Kuta yang bentang pantainya ini kurang lebih 4,2 km dari perbatasan kita dengan bandara yang disebut dengan Pantai Sekah, Pantai Jerman, Pantai Kuta dengan perbatasan dengan Desa Adat Legian. Di sana pun kita sudah ada satgas-satgas kita, ya satgas keamanan itu sudah ada, ya kurang lebih berjumlah 60 orang, ya satgas kebersihan juga ada, ya kita sudah klop di semua satgas kebersihan kita juga itu ada 70 orang, belum juga di backup oleh Pemkab Badung, ya melalui PUPR, ya terhadap tenaga kebersihan kita, yang kemarin juga di backup oleh Coca-Cola yang peduli terhadap keberadaan daripada kebersihan. Ya cuman kemarin karena ada regulasi pembaharuan regulasi di Coca-Cola, ada pemutusan untuk tenaga kerja kebersihan dari Coca-Cola. Nah untuk kebersihan di Kuta itu sudah kita artinya bahu membahu. Ya bahu membahu dari desa, satgas desa dengan juga pemerintah Kabupaten Badung, baik itu dari PUPR, dari DLHK pun juga, karena untuk armada pengangkutan sampah dan juga alat-alat berat itu disediakan oleh Pemkab Badung semua untuk backup kebersihan itu. Gitu. Cuma yang menjadi ramai yang kemarin yang menjadi ramai kemarin karena itu fenomena yang boleh dikatakan ya menjadi fenomena musiman bagi kita. Ya karena kita sebagai Krama Kuta ya yang sebagai berdesa itu melihat itu sudah menjadi sebuah fenomena setiap tahun. Ya, fenomena setiap tahun karena di musim angin barat, sampah-sampah yang ada di lautan lepas itu akan ke bibir pantai. Nah ini karena didorong oleh angin barat. Gitu. Dan ini ya mungkin Pak Man bisa melihat bahwasannya sampah-sampahnya itu ya sampah-sampah ya berupa kayu, ya banyak dan juga ada plastik juga dan lucunya kemarin kita tegarai plastik dan botol minuman ya bekas itu labelnya itu bukan produknya di Bali ya? Itu produk di luar bahkan ya ada dari Jawa Timur dan bahkan ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah ini aneh berarti
di lautan lepas kita mungkin masih banyak ada sampah-sampah, tinggal menunggu angin barat aja sehingga harus berlabuh ke Pantai Kuta. Gitu. Jadi itu memang fenomena alam kalau terjadi angin barat ya seperti itu Iya, kondisinya. iya. Tapi kalau misalnya tidak ada angin barat, secara optimal sudah bisa ditangani oleh Secara optimal kita contoh tangani. dari Desa Adat Kuta. Ya, ya dengan satgas kita dan juga volume sampahnya tidak begitu besar. Besar, ya. Volume sampah kita paling volume sampah pedagang saja dan itu masih bisa kita cover. Nah kalau di angin barat, nah ini volume sampahnya luar biasa. Itu bahkan bisa dalam per hari itu bisa sampai 90 sampai 100 truk. Oh, truk ya. Iya. Ya kita mau buang kemana? Itu jadi Ya, itu. persoalannya juga. Ya, apalagi di Kuta ya jujur ya kita harus akui kita di Kuta juga belum punya TPS. Ya TPS 3R terutama untuk pengolahan sampah. Iya satu-satunya jalan ya harus kita bawa ke TPA ya ada di Sub. Ini dia Astagfirullah juga pemerintah banyak yang peduli kok termasuk negara pun peduli. Kemarin kan 14 menteri yang datang. Ya, ini emang luar biasa sampai menteri turun. Begitu perhatiannya dengan Pantai Kuta ya. Iya, Sudah. karena maskot kita. Tapi ya. kemudian yang mungkin tentang abrasinya dan segala macam wajahnya ya sekarang agak kurang elok lah katakan abrasi. Nah, tapi sekarang sudah ada proyek untuk bagaimana mencegah abrasi itu ya Juru ya di jalan. Ya, benar. Kalau kita berbicara masalah abrasi, abrasi ini memang ya boleh dikatakan juga fenomena alam. Ya, ini mungkin karena ya pemanasan global ya, salah satu. Tetapi yang mempercepat abrasi ini terjadi tidak bisa dipungkiri juga. Ini karena adanya perluasan bandara. Ya, benar runway-nya diperluas. Ya, sampai ke lautan. Tentunya akan merubah kalau teori ya tentang kelautan ya ini akan merubah arus air yang ada di bawah. Sehingga ini akan berdampak ya terhadap daratan yaitu abrasi yang akan terjadi. Sebenarnya hal ini sudah pernah saya sampaikan di hadapan Menteri Koordinator pada itu Pak Luhut Binsar Panjaitan, di hadapan beliau saya menyampaikan. Langsung ya? Iya, langsung saya sampaikan dalam rapat. Bahwasanya kita dengan konsep yang sangat yang kita muliakan di Bali yaitu dengan konsep Trihita Karana. Nah, ini kalau bisa dipakai di dalam semua bidang. Apalagi di dalam pengamanan daripada wilayah atau daratan yang ada. Nah kebetulan itu ada rancangan atau rencana perluasan bandara atau runway-nya itu di sana di dalam kesempatan itu saya sudah sampaikan. Dampak-dampak yang akan terjadi adalah salah satunya abrasi. Ya kita harus bagaimana caranya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta, menjalin hubungan baik dengan pelemahan yang ada, artinya kita merawat pelemahan kita atau wewidangan kita, dan juga yang terakhir kita bagaimana menjalin komunikasi atau hubungan baik dengan manusia. Makanya perihal pelemahan hubungan dengan konsep itu karena ini sudah luar biasa sebenarnya. Ini sudah saya sampaikan dengan panjang lebar di dalam suatu kesempatan tersebut, dan itu pun waktu itu bisa diterima alasan kami, sehingga dampak-dampak yang akan terjadi salah satu abrasi ini yaitu penggerusan terhadap wewidangan yang ada ini akan terjadi dan benar. Dan terjadi, apa yang terjadi sekarang yaitu abrasi luar biasa. Nah, Astongkaro juga ya kita minta kepada pemerintah untuk ngeh terhadap ya abrasi dan pengerusakan terhadap daratan yang ada. Ya, ini sangat mengkhawatirkan kalau ini tidak segera ditangani. Kekhawatiran kami ya daratan akan habis. Bahkan kalau di Kuta setre kami bisa habis tadi. Iya, karena abrasi tersebut. Karena abrasi juga ya. Iya, dan kami sudah usulkan juga kepada sekarang yang memiliki kewenangan yaitu di BWS, Balai Wilayah Sungai Penida, ya Provinsi Bali. Kami mohon untuk penanganan terhadap abrasi yang pernah proyek ini dilakukan pada tahun 2006 yang lalu. 2006. Nah, di mana stok pasirnya dulu di Bertesari, Sanur. Nah, sekarang kami minta dilakukan untuk penataan kembali terhadap Pantai Kuta biar tidak ya terlanjurlah nanti Pantai Kuta menjadi rusak. Ini. Dan itu sudah berjalan ya proyeknya Juru ya? Sudah berjalan ya kurang lebih baru sebulan berjalan dan ini masih berlangsung proyek ini, dan di sana pun usulan kami di Desa Adat Kuta yaitu ya kita minta adanya penambahan breakwater, artinya pemecah arus. Pemecah arus yang di tengah itu biar tidak kuatlah kekuatan arus sampai ke daratan, itu dipecah di dalam dulu gitu. 3 titik yang kami usulkan yaitu di depan Setre Asam Celagi, di depan Bangsal, tempat menege para nelayan, dan di utara di dekatnya Tsunami Shelter itu.
Setelah itu baru kami minta di sana ada penambahan pasir. Sebelum penambahan pasir itu dilakukan, kami minta adanya perigi atau revetment. Revetment ini artinya di sini ada senderan. Senderan yang nanti memegang pasir itu. Nah, ini senderan yang kami minta atau revetment yang kami minta, kami usulkan kepada BWS itu bisa dari sentro itu lurus ke utara. Lurus ke utara, itu tidak ada belokan ke timur lagi, sudah lurus ke utara sampai di depan Satgas Pantai yang memiliki kurang lebih di depan Hadrock lah. Nanti setelah revetment dibuat itu baru ada pengisian pasir. Nah, di timurnya, di timur revetment itu ada pengisian pasir, itu pasir diisi. Setelah itu baru setelah pengisian pasir dilakukan, dibuatkan jogging track, sehingga jogging track itu juga lurus. Nah, tidak belok seperti sekarang jogging track. Nanti jogging track dia di mana fasilitas itu bisa diberikan kepada masyarakat kami, para pengunjung juga, para wisatawan juga untuk menikmati Pantai Kuta. Nanti setelah di timurnya itu baru kalau di lahan setre kami ya baru ada nanti ya setre kami kan seperti itu. Nah, kalau tidak ada revetment, tidak ada breakwater, saya rasa proyek ini akan mubazir. Dan ini sudah disetujui, sudah berjalan sebenarnya? Karena ya usulan kami sudah diterima, ya cuman ada penguatan yang perlu kami lakukan, regulasi juga perlu kami lakukan, karena bagaimanapun sebagai kepala wilayah atau yang memiliki polisi dalam hal ini ya Bapak Bupati Badung. Ya, makanya nanti dalam waktu juga dekat kami akan koordinasi lebih lanjut ke Bapak Bupati Badung untuk usulan kami ini, sehingga usulan kami ini diperkuat oleh beliau. Ya, artinya Pantai Kuta harus segera diselamatkan lah. Harus. Nanti setronya habis Betul. kena abrasi ya. Betul. Ya. Ya, selain setronya habis juga pantainya Kutanya akan habis, ya akan tinggal kenangan. Iya, seperti lagu kan gitu. Ya labut tebang kenangan aja gitu. Kita ada ingin jadi Pantai Kuta itu ya, akan menjadi sebuah kenangan. Dan secara teknologi Jero melihatnya ini bisa diselamatkan gitu. Bisa. Asal ada kemauan, ada pendanaan yang lancar Betul. bisa diselamatkan Pantai Kuta. Oke, sebagai closing statement dari Jero Bandesa, apa yang ingin Jero sampaikan mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat tentang bagaimana kita bersama-sama lah menjaga Kuta ini, terutama pantainya, kemudian kehidupan masyarakatnya, Jero. Ya, pemirsa Bali TV dan Bali Pos sekalian yang kami hormati, tentunya saya sebagai Bendesa Adat Kuta yang mewakili daripada krama desa adat kami yang ada di Kuta ini, sangat berharap ya kepada semua komponen, semua stakeholder dan semua krama juga ya kita bahu-membahu bagaimana menjaga daripada Kuta kita ya, terutama Pantai Kuta yang merupakan maskot daripada Desa Adat Kuta, yang juga merupakan ikon daripada Kuta, ikon daripada Badung, ikon daripada Provinsi Bali itu sendiri. Dan kita ingin bersama-sama menyelamatkan keberadaan Pantai Kuta ini, ya itu tidaklah terjadi abrasi yang luar biasa seperti apa yang kami katakan, yang kami sampaikan tadi. Tentunya ini perlu penanganan yang lebih serius dari semua pihak. Dan selain daripada itu, kami juga berharap banyak kepada pemerintah dan juga masyarakat. Kita selain menangani pantai kita juga konsentrasi untuk menangani daripada keamanan yang ada di wilayah kami, di wilayah Kuta ini. Karena jujur, karena pariwisata akan maju, pariwisata akan terpelihara kalau kita bisa menjaga yang namanya kebersihan, keamanan, sehingga bisa menciptakan rasa nyaman terhadap siapapun yang berkunjung ke Kuta. Karena di Kuta ini juga sangat kita mendamakan yang namanya keamanan tersebut. Karena di dalam air-air ini, keamanan ini pun juga menjadi momok kita di Kuta, karena diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengganggu daripada stabilitas keamanan yang ada. Dan tentunya kepada aparat keamanan kami harapkan untuk memperkuat Kuta ini sehingga keamanan tercipta, kenyamanan juga bisa kita wujudkan bersama-sama. Mungkin ya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon kepada semua pihak bantu kami. Ya, karena kami tidak bisa wujudkan itu semua tanpa kebersamaan kita. Mari kita bersama bahu-membahu untuk menciptakan semua ini sehingga terwujud untuk kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Terima kasih. Terima kasih Jero Bandesa atas penjelasannya tentang kondisi Kuta, upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama tetap menjaga Kuta ini karena betul Kuta ini adalah maskotnya, ikonnya Bali yang harus tetap kita jaga. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa. Okay.